Intinya guys, tidak usah berkompetisi antara teknologi sains dan kepercayaan spiritual, karena masing-masing punya tujuan sendiri. BMKG silahkan memprediksi hujan turun, pawang hujan akan berdoa menghentikannya, bukan malah nyinyir satu sama lain. Lagi pula guys, meski prediksi BMKG sering meleset, ikutan kadrun, BMKG sebut hujan berhenti saat MotoGP bukan karena pawang hujan. Ditulis oleh Niha Alif guys. Gelaran MotoGP di Mandalika hingga saat ini terus menjadi perbincangan hangat warganet. Tidak hanya netizen Indonesia yang dibuat heboh, tapi juga netizen dunia guys. Lantaran fenomena yang tidak biasa yang terjadi saat ajang tersebut. Turunnya pawang hujan dengan nama Rara Istiati Wulandari atau yang akrab disapa Rara, turut menjadi sorotan utama di tengah balapan. Hal ini lantaran Rara melakukan aksi sebagai pawang hujan yang tidak biasa guys. Saat beraksi dalam sirkuit, Rara menggunakan mangkok berwarna emas. Dunia adalah sosok pawang hujan yang muncul saat sirkuit Mandalika diguyur hujan deras. Dia adalah Rara Istiati Wulandari, salah satu anggota tim pawang hujan MotoGP Mandalika. Aksinya viral di media sosial, bahkan disorot akun resmi MotoGP. Dirinya memutar-mutar, memukul, dan mengaduk dalam mangkok sembari merapalkan doa. Rara beraksi kurang lebih selama setengah jam di pinggiran sirkuit Mandalika. Aksi Rara yang awalnya ditertawakan berbuah manis saat hujan berangsur-angsur reda. Kini mata dunia tidak hanya tertuju pada balapan di sirkuit yang termasuk terindah di dunia guys, namun juga sosok pawang hujannya. Bahkan akun resmi MotoGP mengupload foto Rara sembari menulis caption "It's work". Artinya mereka mengakui adanya kekuatan spiritual dan keyakinan unik yang dimiliki oleh bangsa ini guys. Tanpa perlu repot-repot mengenalkan Indonesia di pameran luar negeri seperti Paris Fashion Week, budaya pawang hujan ala lokal dengan sendirinya terpromosikan ke mancanegara. Sebagai rakyat Indonesia guys, harusnya kita bangga bahwa adat dan kebudayaan kita yang khas ternyata sukses membuat takjub mata dunia. Tidak perlu kita berebut klaim produk seperti batik, tempe, gamelan, dan yang lainnya seperti yang selama ini jadi rebutan dengan tetangga. Nyatanya kesenian seperti budaya pawang hujan ini memang khas negara kita yang akhirnya diakui dunia. Bisa jadi guys, lantaran aksi pawang hujan di Mandalika, banyak turis yang menjadi tertarik mengunjungi Lombok dan sekitarnya di kemudian hari. Kalau sebelumnya banyak pembalap internasional sudah promosi gratis lewat akun mereka, ini sosok Rara pun juga sukses mempromosikan Mandalika dengan tema kearifan lokal. Nama Rara nyatanya bisa seterkenal Marquez hanya dengan bermodal aksi pawang hujan dan alat yang tidak biasa guys. Namun sayangnya, sebagian masyarakat kita masih memiliki pemikiran yang kolot, tidak mau terbuka dengan kebudayaan yang ada, atau bahkan bisa disebut sebagai kacang lupa kulit karena asal-muasal nenek moyang kita memang mewariskan banyak tradisi dan juga budaya. Termasuk budaya pawang hujan ini guys, sesajen dan sebagainya. Sebuah tradisi spiritual memang susah dijelaskan secara sains. Makanya BMKG yang ikutan tidak mempercayai pawang hujan bisa jadi memang tidak ada rasa cinta pada kebudayaan lokal. Lebih kurang ajar lagi guys, mereka pun sengaja membenturkan kearifan lokal dan agama. Padahal sosok Wali Songo dulu pun juga terkenal mengislamkan penduduk lantaran sukses mengawinkan tata cara ibadah dan adat istiadat setempat. Bahkan guys, bahwa budaya beda halnya dengan sesembahan atau patung yang menuju pada kemusyrikan. Pertunjukan wayang, gamelan, apalagi pawang hujan sangat jauh dari kemusyrikan. Karena tidak serta-merta berarti kita menyembah wayang, apalagi pawang atau dukun. Justru aksi pawang hujan hanya perantara meminta hujan reda kepada Sang Maha Kuasa. Sama halnya ketika kita sakit dan berobat ke mantri atau ke dokter guys, bukan berarti kita lebih percaya mantri atau dokter dibandingkan Tuhan. Justru yang adalah ikhtiar kita ya untuk meminta kesembuhan dari Tuhan. Jadi aneh sekali guys kalau aksi pawang hujan lalu dikaitkan dengan mempertontonkan syirik dan sebagainya. Hingga muncul lagi fatwa-fatwa haram dari Ustadz Kadrun seperti bahasa lama. Semoga kedepannya mereka sendiri yang diharamkan untuk berceramah karena terus melakukan adu domba. Rasanya kalau Kadrun atau julukan kelompok ekstremis yang menghina aksi pawang hujan memang sudah jadi hobi mereka.
Jangankan pawang hujan guys, parfum dan vaksin saja diharamkan karena konon ada kandungan B2-nya. Padahal mengharamkan sesuatu yang belum tentu haram adalah dosa besar guys. Sayangnya pemikiran mereka terlalu dangkal untuk melakukan riset sebelum mengharam-haramkan. Kini kelakuan kadrun ternyata menyusupi BMKG selaku lembaga resmi negara yang biasa memprediksi perkiraan cuaca. Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto menyebut bahwa hujan berhenti pada gelaran MotoGP di Mandalika bukan lantaran pawang hujan guys. Guswanto menambahkan kalau prediksi hujan berhenti di saat aksi Rara memang sekitar pukul 16:15 menit. Jadi menurutnya guys, tanpa pawang hujan pun cuaca akan normal dengan sendirinya. Anehnya apakah BMKG sudah memberitahu prediksinya kepada penyelenggara acara atau panitia? Jangan sampai mereka main klaim soal prediksi hujan berhenti setelah pawang hujan sukses membuat hujan reda. Semoga saja setelah ini ada pernyataan dari panitia MotoGP yang bisa membungkam komentar nyinyir dari BMKG ini. Padahal selama ini guys, kita sendiri merasakan ya kalau prediksi cuaca dari BMKG kadang juga tidak tepat. Mereka sebelumnya mengatakan puncak musim hujan di bulan Februari, tapi nyatanya hingga Maret masih banyak berita hujan lebat hingga banjir. Tentu saja mereka akan membeberkan alasan-alasan ilmiah untuk menutupi kesalahan prediksi. Artinya guys, perkiraan mereka pun juga tidak selalu akurat. Juga sewaktu bencana letusan Gunung Semeru, lembaga lain yang bertugas menganalisa aktivitas gunung nyatanya juga lalai dalam memberikan peringatan dini hingga banyak menimbulkan korban jiwa guys. Sama halnya dengan BMKG. Mereka akan menunjukkan banyak alasan kenapa bisa terjadi kecolongan letusan gunung di Lumajang beberapa waktu lalu. Harusnya BMKG berterima kasih dengan aksi Rara ini guys. Bahkan kalau bisa berkolaborasi ya, mereka yang mengakui kecanggihan teknologi juga harus dibarengi ikhtiar lain seperti doa. Bukannya dalam Islam juga ada doa atau ibadah untuk meminta hujan berhenti atau dialihkan? Hal ini menjadi bukti bahwa manusia memiliki dimensi kekuatan lain dengan bantuan Tuhan. Guswanto yang mewakili BMKG sendiri ini mengakui kalau upaya lembaganya tidak bisa menghentikan hujan yang sudah turun. Mereka hanya bisa mengupayakan hujan buatan lewat garam atau NaCl. Tentu saja teknologi ini tidak berguna saat musim penghujan seperti saat ini guys. Semua orang berharap hujan reda, bukan tambah menjadi deras. Mungkin cocok kalau dipakai di daerah kering atau mereka yang kurang stok air bersih, tapi tidak di tempat yang rawan hujan. Intinya guys, tidak usah berkompetisi antara teknologi sains dan kepercayaan spiritual, karena masing-masing punya tujuan sendiri. BMKG silahkan memprediksi hujan turun, pawang hujan akan berdoa menghentikannya, bukan malah nyinyir satu sama lain. Lagi pula guys, meski prediksi BMKG sering meleset, tetap saja akan mempertahankan lembaga perkiraan cuaca ini dengan berbagai alasan ilmiah. Beda halnya kalau pawang hujan gagal membuat reda, bisa-bisa dirinya jadi bulan-bulanan semua orang. Namun, alam rupanya berpihak pada mereka yang mau berikhtiar dengan usaha dan doa guys. BMKG dan pawang hujan yang bekerja untuk menginfokan cuaca dan yang lain berusaha menghentikan cuaca buruk. Lewat aksi Rara, Inilah pemirsa, aksi seorang pawang hujan di sekitar area sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melakukan ritual untuk mengusir hujan. Dengan membakar api dan berbagai sesajen, Rara Istiati Wulandari terlihat sibuk melakukan ritual untuk mencegah hujan turun di sirkuit. Rara juga sempat berjalan di area pedok dan pinggir sirkuit yang membuat dirinya menarik perhatian pembalap. Tuhan hendak menunjukkan pada kita semuanya bahwa menghargai tradisi lokal itu perlu guys. Tidak perlu ikutan mereka yang mengharamkan wayang hingga pawang. Karena doanya, rupanya pawanglah yang lebih didengar oleh Tuhan. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Begitulah Kura-Kura.